Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan sekarang pemirsa kami langsung ajak Anda berbincang dengan sutradara film Terkutuk. Sudah bersama kami di sini ada Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Ya, kabar baik, kabar baik. Kabar baik. Nantinya juga pemirsa kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu case pemain dari film ini, ada Putri Ayudhya. Dan kita ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas, ini kan di Indonesia film horor sudah sangat banyak. Tadi saya sempat melihat ya bagaimana sinopsis singkat dari film ini yang salah satunya mengangkat kehidupan seorang jurnalis. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut apa hal menarik dari film ini, Mas? Banyak film horor Indonesia itu kan belakangan cerita soal berdasarkan dari mitologi, dari cerita seram di mana. Iya, budaya-budaya. Ya, gitu. Atau dari thread-thread di sosmed lah. Betul. Nah, film ini sebenarnya dari dari Indo Original sih. Ini kan produksi bareng sama production company di Malaysia, produsernya dari sana. Nah, mereka ngasih ide cerita seorang fotografer yang kemudian pindah tempat tinggal ke sebuah rusun murah karena terbelit masalah ekonomi. Nah, lalu merasa diteror kira-kira gitu. Nah, kemudian di Indonesia kan kira-kira gitu. Oke, baik. Mas, ini kan menarik ya. Kenapa sih harus film hantu dari sekian banyak genre gitu? Oke. Ya mungkin ini kali kita suka ditakut-takutin. Film horor itu kan genre yang sebetulnya kan penonton itu mesti dihormatin tuh. Betul. Mau bayar sampai berapa tiket bioskop 75.000 misalnya. Mau bayar tiket bioskop untuk ditakut-takutin. Kan kalau nonton film horor kalau nggak takut bete. Filmnya nggak serem nih gitu. Iya, benar. Padahal kan pada kenyataannya kita nggak suka ketakutan, tapi nonton film serem kita pengen gitu. Iya, benar-benar. Dan secara konten ya, ini adalah konten yang cukup universal sih menurut saya. Horor, action gitu. Kan asal ditakutinnya berhasil, seluruh dunia bisa lihat gitu. Jadi memang ini kan pilot project dari project dua negara nih sebetulnya. Malaysia dan juga Indonesia. Bulan depan Januari pertengahan akan tayang di Malaysia, lalu kemudian ke Thailand. Tayang di Thailand Malaysia, lagi. Thailand. Februari Thailand, Maret kalau nggak salah ke Vietnam. Oke, Mas Andi, kita tahan dulu karena sudah bersama dengan kita di sini juga akan kami undang ada salah satu case dari pemain. Ini ada Mbak Putri Ayudhya. Halo Mbak. Halo Mbak. Silakan. Silakan duduk. Oke. Halo. Oke, apa kabar Mbak Putri? Baik, alhamdulillah. Oke, Rehana, barangkali kita ke Mbak Putri, Mbak Putri lagi ya, Mbak. Mbak, ini kan sebagai seorang pemain, apa sih Mbak yang menurut Mbak ada kesan-kesan unik yang belum pernah Mbak rasakan dari film-film lain di film Terkutuk ini, Mbak? Oke, yang pertama sih karena kerja bilateral ya. Karena kalau di Indonesia aja gitu, atau bersama-sama teman-teman di Indonesia, kita bawa filmnya keluar gitu, we've been through that. Tapi kalau dengan Malaysia baru kali ini rasanya. Dengan pemain Malaysia pernah sebelumnya. Tapi kerjasama yang betul-betul dengan rekan-rekan Malaysia baru kali ini gitu. Jadi merasakan sistem produksinya, merasakan teman-teman di produksi maupun di lapangan. Itu sesuatu yang baru banget kalau buat aku. Dan tahu bahwa kalau kita ngerjain horor, kemudian dengan setting, waktu dan tempat yang spesifik, karena nanti kalau udah nonton filmnya akan tahu tuh ada peta sosial yang khusus ada di situ. Dan ini tuh menarik banget. Jadi kita akan lihat gimana kehidupan orang-orang di tempat tersebut. Jadi bisa dicari yang mana tempatnya gitu ya. Dan jangan di-spoiler dulu. Itu dia, nggak boleh. Hati-hati banget nih ngomongnya udah. Dan yang seru lagi karakternya ya. Aku merasa kalau sama Mbak Beni selalu dapat karakter yang beda. Jadi begitu ditawarin, pertama juga Put, gue mau bikin ini nih, yuk gitu. Ayo. Baru baca naskahnya setelah itu, baru gini karakternya. Sebentar ya Be gitu. Boleh aku kasih waktu untuk menyesuaikan diri gitu. Satu lagi mungkin yang paling beda adalah aku selalu bilang setiap kali ditanya, ini tribute untuk almarhum Avita Derkokerte sebagai chief di makeup. Karena beliau udah bareng sama aku, udah pernah create look aku juga untuk karakter beberapa kali. Dan kali ini sesuatu yang beda banget, kita nggak pernah dapetin di tempat lain ya. Bahkan waktu nyobain,
ya ampun gini amat muka saya. Mesti lihat rambutnya lah. Rambut Pokoknya waktu saya, lagi itu kan di rusun kan, rusun, Iya. rusun murah gitulah. Waktu jalan-jalan nongkrong itu nggak ada yang nyangka kalau itu Putri Ayudhya. Berarti udah beda banget karakternya. Beda banget. Di unit berapa Mbak? Beneran lo ditanyain gitu loh. Nih jadi, oke ini saya jadi penasaran juga sih karena udah ada sedikit spoiler gitu. Oke. Ya, Mbak Putri ini Ya, mungkin tantangannya ini apa sih? Karena kan Mbak Putri ini main film hantu bukan cuma genre horor maksudnya ya, bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang kali nih, seperti kita tahu ya. Oke, yang menarik dari film horor mungkin teman-teman perlu tahu gitu siapapun penontonnya, ini bukan hanya soal jump scares. Film horor itu ada satu waktu dibilang, Put, bicara dong bahwa film horor itu beyond jump scares. And that's completely true, karena begitu saya nonton filmnya, banyak banget visual suspense-nya, dan film horor itu sebenarnya perkawinan antara action dan drama kalau menurut saya. Betul. Kenapa? Karena saya percaya film yang bagus tuh dramanya harus bagus. Harus relasi antar orangnya harus kuat, perjalanan ceritanya, konfliknya tuh harus kuat gitu. Tapi di luar itu film horor menuntut kemampuan teknis yang lebih dari drama kalau buat saya. Karena apa? Karena kalau drama kita banyak mengandalkan emosi, sementara kalau untuk horor kita banyak teknis terkait kamera, lighting, suara, kadang-kadang pakai sling gitu. Yang ini sih aku tidak ada pakai sling ya. Nggak ada kita ya. Kita nggak ada. Pakai kamera juga kayaknya. Pakai. Kenapa nggak pakai kamera gimana? Gitu. Jadi film horor tuh punya tingkat teknis yang berbeda. Nah, di film Terkutuk ini lagi-lagi yang kuat adalah masa lalu yang harus aku jaga. Masa lalu ini yang kemudian bikin risetnya jadi double, bikin relasi yang nggak ada dalam naskah tapi harus kelihatan di layar gitu. Betul. Jadi kita bikin bonding yang juga harus kuat sama waktu itu aku sama Amir sama Adit. Jadi geng rusun nih ngumpul gitu, nobar bareng, nonton film bareng gitu. Dari Mas Barbie. Andi, Ya bener nontonnya Barbie juga. Serius nontonnya Barbie. Oke, menarik. Dari Mas Andi dan juga Mbak Putri, barangkali ada nggak sih perjalanan ataupun perasaan-perasaan mistis yang dirasakan selama melakukan syuting film ini? Pertanyaan wajib ya. Nggak ada. Kalau nggak ada ada. perasaan mistis sih kita udah nggak syuting kali. Oke. Tapi perasaan lapar sering. Tapi pernah tuh ketika kami lagi dari situ, lagi pertama kali datang, mau bikin apa sih Pak? Bikin film, Bu. Film apaan? Film horor. Cerita udah sampai luar ya. Itu di unit sekian tuh pernah tuh ada yang mati. Anu. Kita yang serem banget tempat ini. Iya. Baru denger aku. Aduh. Kalau digituin aku kayaknya deg-degan banget. Jadi kayak bener-bener kisah di sana yang dari masyarakatnya langsung gitu Katanya ya. ada, tapi kami sih nggak ngerasain apa. Nggak ngerasain apa-apa. Nggak Mbak Putri juga. ngerasain. Malah sebenarnya yang kita langsung berasa ketika pemerannya yang jadi karakter tertentu muncul, kita kayak, sebentar, ini beneran kan? Ini beneran make up kan gitu? Karena lewat-lewat tuh deg-degan banget gitu. Lebih horor temen sendiri berarti. Lebih daripada horor hantu temen sendiri. Make upnya bagus, make upnya bagus, blocking dari teman-teman arahannya Babe juga on point gitu. Jadi kita kayak nengok sebentar. Itu pemain kita kan gitu rasanya. Jadi alhamdulillah nggak ada apa-apa, lancar prosesnya. Tapi semuanya insya Allah ya pada saat pelaksanaan sih tepat lah sesuai dengan kebutuhan kita. Syutingnya ini berapa lama dan biaya produksinya berapa nih? Wah, itu saya angkat tangan Pak, silakan Pak. Syuting mana boleh? Syuting berapa? 23 hari, 24 hari gitu. 23 hari. Budget itu 1,7 juta ringgit waktu itu. Dengan kurs hari itu sih 5,1. Dengan kurs hari itu. Kalau kurs hari ini 6,2. Tandanya rupiah turun. Oke. Mas, ini kan nanti akan tayang perdana di bioskop. Ya. Targetnya berapa banyak penonton dan segmentasinya untuk umur berapa sih? Kayak gitu. Sebanyak-banyaknya targetnya. Oke. Film Nggak ada ini- target spesifik. Film ini tayang agak terbatas sih, nggak ada di XX1. Jadi ada di Cinepolis, ada di CGV. Target penonton sih, ya saya sebagai kreator, Mbak Putri sebagai pemain pasti ingin apa yang dibikin dilihat orang sih, bisa diapresiasi, bisa dinikmatin. Ya syukur-syukur orang nonton ketakutan, terus ngasih tahu temennya kalau film takut tuh nonton film itu nonton yuk gitu. Ya pengennya sih kayak begitu. Oke Mas, ini kan pemirsa di rumah juga mungkin pengen
tahu ya kisah dari film ini, ada hal yang mungkin Mbak Putri atau Mas bisa ceritakan ke pemirsa biar mereka lebih penasaran lagi Iya, betul sekali. dari kisah Biar nggak spoiler. ini. Biar nggak spoiler. Tapi nggak spoiler. Spoiler banyak nih. Padahal tipis-tipis. Hantunya mungkin bentuknya atau Oke. gimana. Ini buat kamu semua yang suka beli paket online atau suka terima paket, hati-hati. Kalau terima paket yang nggak ada namanya, terima paket yang kayaknya saya nggak pesen ini deh. Sebaiknya jangan dibuka, tanyain dulu, konfirmasi yang clear, ini buat siapa. Semoga kita nggak terlalu kepo atau terlalu judgmental untuk merasakan impact atau efek yang tidak kita inginkan ke depannya. Gitu. Dan kalau kamu suka film-film yang terkait dengan suspense, nah jadi jump scare-nya ada film ini ya, tapi juga ada istilahku tuh visual suspense, karena di film kita tuh sering sekali ada visual, lagu yang jeng-jeng, sehingga kita tahu akan terjadi sesuatu. Nah, film ini aku suka scoringnya. Nah, jadi kita nggak ditawarin jeng-jeng, tapi Jung. atmosferik gitu. Jadi kalau kalian suka horor atmosferik atau suka film-film yang sifatnya klaustrofobik gitu, nah film ini tuh menawarkan hal-hal tersebut. Ya, ini kan ada pemain dari Malaysia ya. Kemudian syutingnya sendiri tempatnya di mana saja? Di Lokasi. satu tempat, kita nggak kemana-mana tuh. Cuma di sebuah rusun di Cakung. Kayaknya saya sudah bisa memperkirakan bagaimana ceritanya. Di Republik Cakung seperti itu. Hari pertama memang waktu itu pemain Malaysia ini Amir Ahnaf ini Jeffrey Nicole-nya Malaysia kali ya. Dia waktu mau datang ke Indonesia tuh dia baru dapat The Best Newcomer tuh waktu itu. Oh, hari ini filmnya baru tayang. Udah 5 hari 5 juta ringgit. Iya, lagi box office filmnya dia kahar di sana. Jadi ini akan jadi film dia selanjutnya akan tayang. Waktu itu dia datang dengan ya mungkin karena persiapan kali ya, di sana lagi sibuk apa, datang ke sini. Waktu itu nggak terlalu panjang, cuma 2 minggu. Cuma dari pertama aja yang kosakata dia salah. Jadi ketika lawan bicaranya Atikah waktu itu nanya, jadi kapan saya bisa masuk? Lalu dia jawab, bila-bila boleh. Atikah bila-bila nggak ada di sini. Jadi ada lucu-lucunya di beberapa scene-scene tertentu begitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu, jadi ketika mulai dipertontonkan, paling teman bilang, ini anak baru ya main ya. Ya artinya nggak berasa kalau dia orang Malaysia. Tapi kan ini bisa kita ketahui ya, kalau misalkan tadi tempat syutingnya itu di Jakarta. Nah, kemudian juga dipertemukan dengan artis dari Malaysia, Jeffrey Nicole ya tadi Malaysia. Tantangannya sendiri seperti apa sih Mbak Putri? Mungkin Amir ya. Di sini ada Amir, ada Nora Danish. Dua-duanya super lovely dan kita sampai sekarang masih temenan gitu, masih kontak di sosial media gitu. Yang pertama, yang kesanku nomor 1 adalah Amir dan Nora sangat open. Terutama aku banyak kontaknya dengan Amir soalnya. Very open, love to do crafting gitu. Jadi seneng banget karena buatku pribadi paling senang bekerja sama dengan aktor yang cinta sama karyanya. Nah, aku merasa Amir tuh orang yang mencintai acting, mencintai film ya. Jadi dia suka begitu dapat karakternya, ini kenapa gini, kenapa begini, kalau aku kasih gini boleh nggak gitu. Jadi enak tektoknya, ngobrolnya juga bisa nyambung dan kita berdua sama-sama semangat untuk ayo kita bikin interaksinya bagus, filmnya bagus gitu. Dia bener-bener apa ya, bukan hanya soal apa yang tertera di naskah gitu, tapi gimana dia membangun tubuhnya khusus buat itu. Kita bisa ngelihat Amir yang kerempeng di dalam trailernya, di dalam filmnya gitu. Tapi ternyata kemarin pas kita ketemu dia datang ke sini ya, lagi berotot banget karena dia sedang beda banget karena dia lagi memang ada jadi kahar tuh jadi petarung kalau nggak salah dia di film itu. Dan ini tuh dia serius banget. Terus dia bilang, ini foto nih aku lagi coba lihat kalau di Jakarta tuh apa saja orang. Jadi dia riset, dia jalan grounding, bener-bener jalan kaki gitu di jalanan di Indonesia untuk tahu apa ya tadi peta sosial dan kehidupannya itu seperti apa. Feel-nya kan beda kan? Iya betul. Ngobrolin soal feel nih Mbak Putri. Kalau misalnya saya ya, kalau misalnya kita jadi ataupun melakukan pekerjaan atau apapun nih, kita kan membutuhkan feel ya, apalagi
feel untuk bonding dengan lawan main yang lain. Ada nggak sih Chemistry hal-hal gitu ya? yang membuat Mbak merasa, aduh susah nih bonding sama dia gitu? Wah enggak ada Nggak sama kesulitan sekali juga. sama Mbak Atika rasanya kayak reuni karena aku sekitar 10 tahunan enggak nyampe sih di atas 5 tahun lah gitu. Wonderful Life, main kan? Wonderful Life, betul. Ya kan udah lama banget kan Mas? 2000 Dari berapa? 16. 16 ya? Iya, 8 tahun. Ih, 16, bener kan? 17, Udah lama gitu. Terus kemudian main sama suaminya Mbak Tika juga. Jadi kayak kita tahu kita udah jadi kenal dulu, habis itu kita reuni lagi dari aku anak baru banget sampai sekarang ketemu Mbak Tika tuh wah asik banget, senang. I don't have problem with that. Terus dengan Amir ya tadi bondingnya emang lucu gitu ya, nggak ada masalah. Terus dengan teman-teman yang lain juga, plus ada satu adegan yang bikin kita yang nggak bisa diceritain. Satu adegan yang aku kayak, aduh ini siapa ya aku main sama siapa nih gitu mikir. Terus tiba-tiba aku main dengan Totos Rasiti. Oke. Mas Totos, aku berapa kali main dengan dia jadi Suami istri. Jadi kayak, oh pemainnya ternyata dia. Aku tenang. Aku bilang aku tenang banget. Tadinya aku sempat mau apa boleh nggak ya minta mainnya sama siapa gitu. Tapi sebelum aku mengajukan, kayaknya Mbak Be udah punya mindset feel. sendiri, punya feeling dan punya Yang gampang sense yang Karena ntar nonton. ya betul. Nah terus apa nih, kan ini tuh banyak banget ya film horor di Indonesia. Yang membedakan Terkutuk dengan film horor lainnya apa nih? Kalau dari segi karakterisasi, aku merasa gambaran lingkungan ini ada di beberapa film seri kita zaman dulu. Iya. Ya kan? Gitu. Tapi zaman sekarang tuh agak jarang rasanya. Aku merasa salah satu kekuatan Mbak Be yang aku belum pernah ngomong sama Mbak Be kayaknya deh. Dia malu. Belum lagi mau disebutin nih. Jadi adalah membuat tokoh-tokoh support yang membangun universe-nya itu grounded banget biasanya. Jadi kalau kita nonton tuh kayak ini bener-bener kayak orang-orang sini nih gitu. Nah, aku tuh selalu suka lingkungan atau universe film yang dibangun sama Babe. Peran-peran support yang dipilih tuh tidak pernah disepelekan dan justru sebenarnya aktor-aktor yang bagus-bagus banget gitu. Hanya porsi di gambarnya aja mungkin yang lebih sedikit daripada peran utama gitu. Tapi kedatangan mereka, kehadiran mereka itu justru bikin filmnya tuh warnanya jelas, arah filmnya tuh jelas gitu. Sebab akibatnya clear. Nah, jadi mungkin itu ya, satu soal lingkungannya, soal universe-nya, soal dari segi keaktoran tuh kita bisa menikmati peran semua orang di situ. Semua orang yang ada di situ. Dan kita bisa punya jagoan yang bahkan bukan, atau tokoh favorit yang bukan pemeran utama kalau menurut aku. Ada beberapa peran yang aku kayak Berarti banget menarik sama tokoh ini gitu. Ini menarik banget dan aku juga penasaran banget, dan pemirsa tentunya pemirsa di rumah juga kan penasaran. Terima kasih Mbak Putri dan Mas Andi untuk perbincangan kita di sini. Sama-sama, Tentunya terima kita kasih. sama-sama berharap agar nantinya film Terkutuk ini bisa sukses. Amin. Oh iya, dan Amin. Nadila juga pemirsa, hati-hati kalau terima paket gitu ya. Jangan sampai nggak diterima nih, kalau misalkan nggak ada nama, ih amit-amit nanti terkutuk.